Siapa yang tak kenal Moh Yamin? Setiap masyarakat Indonesia hampir pasti sudah mengenalnya. Moh Yamin atau Muhammad Yamin dikenal sebagai pahlawan nasional, tokoh politik, dan seorang budayawan sekaligus sastrawan. Biografi Moh Yamin bisa jadi satu bacaan wajib untuk kalian yang ingin semakin mengenali tokoh serba bisa ini. Moh Yamin merupakan seorang tokoh berdarah Minang. Moh Yamin dikenal karena kiprahnya yang semasa hidup sangat aktif di ranah politik, hukum, budaya, dan sastra. Moh Yamin sangat berjasa dalam kemajuan perpolitikan Indonesia. Dalam kesastraan, Moh Yamin juga telah menghasilkan banyak karya. Moh Yamin begitu dikagumi bahkan hingga sekarang karena jasa-jasanya dan karya-karyanya yang luar biasa. Untuk mengenali sosoknya, langsung saja simak biografi Moh Yamin berikut ini. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, Moh Yamin atau Muhammad Yamin merupakan seorang pahlawan nasional, politisi, budayawan, sekaligus sastrawan berdarah Minang. Moh Yamin lahir pada tanggal 24 Agustus tahun 1903 di Sawah Lunto, Sumatera Barat. Moh Yamin merupakan putra dari pasangan Usman Baginda Khatib dan Siti Saadah. Moh Yamin juga dikenal sebagai seorang aktivis sekaligus cendekiawan. Moh Yamin menempuh pendidikan dasar dengan bersekolah di Hollands Inland School His. Moh Yamin juga sempat mendapat pendidikan di Sekolah Guru. Yamin juga mengenyam pendidikan di Sekolah Menengah Pertanian Bogor, Sekolah Dokter Hewan Bogor, AMS, hingga Sekolah Kehakiman, Rihoge School, yang sekarang dikenal dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Setelah dewasa tepatnya pada 1937, Muhammad Yamin menikah dengan Siti Sundari. Istri Moh Yamin tersebut merupakan putri seorang bangsawan dari Kadilangu, Demak, Jawa Tengah. Pernikahan Moh Yamin dan Siti Sundari dikaruniai satu orang putra, Dang Rahadian Sinayangsih Yamin. Moh Yamin tutup usia pada tanggal 17 Oktober tahun 1962, pada usia 59 tahun. Moh Yamin wafat di Jakarta. Moh Yamin kemudian dimakamkan di tanah kelahirannya, di Desa Talawi, Kabupaten Sawah Lunto, Sumatera Barat. Saat wafat, Moh Yamin tengah menjabat sebagai Menteri Penerangan. Karena jasanya, Moh Yamin kemudian dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 1973 sesuai dengan SK Presiden Rino. 088 TK 1973. Karir politik Moh Yamin bermula saat masih muda. Saat itu, Moh Yamin diangkat menjadi Ketua Jong Sumatera Bon pada tahun 1926 sampai 1928. Setelahnya, di tahun 1931, Moh Yamin bergabung dengan Partai Indonesia sampai akhirnya partai tersebut dibubarkan. Lepas dari Partai Indonesia, Moh Yamin mendirikan Partai Gerakan Rakyat Indonesia bersama Adam Malik, Willy Po, dan Amir Syarifuddin. Moh Yamin juga merupakan anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI, dan anggota Panitia 9. Itu artinya, Moh Yamin turut serta dalam merumuskan Piagam Jakarta yang kemudian menjadi cikal bakal dari UUD 1945 dan Pancasila. Tak berhenti sampai di situ, Moh Yamin juga sempat diangkat menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP. Di masa kependudukan Jepang di tahun-tahun 1942 sampai -1945, Moh Yamin bertugas pada Pusat Tenaga Rakyat Putra. Kemudian di tahun 1945, Moh Yamin dipilih menjadi anggota BPUPKI. Selama dalam sidang BPUPKI, Yamin banyak menuangkan ide dan pemikirannya. Moh Yamin menjadi satu tokoh yang mengusulkan agar hak asasi manusia dimasukkan ke dalam konstitusi negara. Usulan dari Moh Yamin di sidang BPUPKI mendapat dukungan Soekarno. Sejak saat itu, Soekarno juga semakin menaruh perhatian pada sosok Moh Yamin yang kritis dalam berpikir. Setelah Indonesia merdeka, Soekarno melantik Moh Yamin untuk mengisi jabatan yang penting dalam pemerintahannya. Tercatat, Moh Yamin pernah mengisi berbagai jabatan penting di pemerintahan Indonesia masa itu. Moh Yamin pernah menjadi anggota DPR sejak tahun 1950, Menteri Kehakiman tahun 1951 sampai tahun 1952, Menteri Pengajaran, Pendidikan,
dan Kebudayaan tahun 1953 sampai tahun 1955, Menteri Urusan Sosial dan Budaya tahun 1959 sampai tahun 1960, Ketua Dewan Perancang Nasional 1962, dan Ketua Dewan Pengawas IKBN antara tahun 1961 sampai tahun 1962. Terakhir sebelum tutup usia, Moh Yamin menjadi Menteri Penerangan Indonesia ke-14 tanggal 6 Maret tahun 1962 sampai 17 Oktober tahun 1962. Karir dan karya di kesastraan selain sebagai politisi, Moh Yamin juga dikagumi sosoknya sebagai budayawan sekaligus sastrawan. Karir Moh Yamin di dunia sastra dimulai pada dekade 1920-an. Pada masa itu, Moh Yamin menulis karya-karyanya dalam bahasa Melayu. Karya-karya tersebut dimuat dalam jurnal Jong Sumatera yang notabene-nya merupakan sebuah jurnal berbahasa Belanda pada tahun 1920. Di tahun 1922, Moh Yamin mulai menulis puisi. Puisi pertamanya berjudul Tanah Air. Di puisi itu, Moh Yamin menuliskan tentang tanah kelahirannya yaitu Tanah Minangkabau di Sumatera. Tanah Air juga sekaligus merupakan buku himpunan puisi modern Melayu pertama yang pernah diterbitkan di Indonesia. Moh Yamin menerbitkan buku himpunan puisinya yang kedua, berjudul Tumpah Darahku. Buku himpunan puisi ini muncul bertepatan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Sebagai seorang sastrawan, Moh Yamin dikenal punya gaya yang khas. Terkhusus dalam berpuisi, Moh Yamin menuliskan puisi dengan gaya berpantun. Hal ini bisa dilihat dari akhiran setiap barisnya yang diisi kata berima. Moh Yamin juga dikenal sebagai tokoh sastra pertama yang menggunakan bentuk soneta pada tahun 1921. Moh Yamin juga disebut-sebut menjadi salah satu pelopor angkatan pujangga baru yang berdiri pada tahun 1933. Karya-karya Moh Yamin yang terlahir di zaman sebelum hingga setelah kemerdekaan, kerap membawa semangat nasionalisme. Tak hanya puisi, Moh Yamin juga menulis buku-buku lain seperti novel hingga buku-buku berisi ide gagasannya. Adapun beberapa karya Moh Yamin adalah sebagai berikut. Tanah Air, kumpulan puisi 1922. Indonesia, Tumpah Darahku, kumpulan puisi 1928. Menanti Surat dari Raja, terjemahan 1928. Kalau Dewa Taraf Sudah Berkata, drama 1932. Di Dalam dan di Luar Lingkungan Rumah Tangga, terjemahan 1933. Ken Arok dan Ken Dedes, drama 1934. Sejarah Peperangan di Panegara, sejarah 1945. Tan Malaka, sejarah 1945, Gajah Mada, novel sejarah 1948. Sabta Dharma, Sejarah Revolusi 1950. Revolusi Amerika, Sejarah 1951. Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia, Sejarah 1951. Bumi Siliwangi, kumpulan soneta 1954. Kebudayaan Asia Afrika, Sejarah 1955. Konstitusi Indonesia dalam Gelanggang Demokrasi, Hukum 1956. Minus 6.000 tahun Sang Merah Putih, Sejarah 1958. Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1960, 3 jilid. Ketatanegaraan Majapahit, Sejarah 1962, 7 jilid. Itulah di antaranya ulasan terkait biografi Moh Yamin beserta kariernya di dunia politik dan sastra. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan. Wallahu a'lam bishawab.